pada tema kita pada hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum dibuka oleh Ibu Syara. Hmm, hmm. Belum, Mak. Ria, Ria boleh di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amri, terima kasih Mas Sidik, dan selamat datang juga kami ucapkan kepada eh, teman-teman semuanya yang hadir di sini. Saya yakin ini masih banyak yang pada mau bergabung juga gitu ya, juga tentunya khusus untuk Ustadz Fikri Habibullah juga selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selamat datang di antara keluarga kecil Teach Me ini gitu ya kan. Kita kita atau saya selalu memandang Teach Me kayak seperti keluarga kecil yang menjalankan juga kehidupan baik khususnya untuk di kantor, dan tentunya selalu butuh juga siraman rohani selain juga banyak pengkayaan knowledge-knowledge yang lain sepanjang kita bekerja di Teach Me ini. Saya persilahkan untuk dilanjutkan ya acaranya. Sudah ada pembukaan juga tadi dari Mas Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syara Sukarno atas sambutannya. Baiklah teman-teman, untuk acara selanjutnya kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema keutamaan berkurban. Kepada Ustadz Fikri Habibullah, pada beliau kami persilakan. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Jelas-jelas Ustadz. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fahuwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanallahu luhumuha wa la dimauha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من كان له السعة ولم يضحى فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الأمينين. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang bergabung di The Indonesian Capital Market Institute, Teach Me, yang Masya Allah ternyata combine ya, antara dunia dan akhirat ini benar-benar diperhatikan gitu ya. Karena orang kalau udah terlalu sibuk dengan dunia, biasanya akhiratnya akan dilupakan. Tapi bagaimana Teach Me dengan ritme yang indah ini mengingatkan dengan kajian rutin sebagai rem supaya seseorang tidak lost dan offset, terlalu sibuk ngurusin dunia yang gak ada habisnya, pekerjaan yang tidak akan selesainya, tapi ada hati, Recording in progress. ada waktu, ada kesempatan yang kita luangkan untuk talabul ilmi atau menimba ilmu agama. Yang insya Allah teman-teman yang berangkat dari rumah atau mengorbankan kuotanya, bait demi bait yang dikeluarkan, insya Allah akan Allah catat sebagai amal jihad fisabilillah, dan kita niatkan ini sebagai talabul ilmi, ngaji, belajar untuk menghilangkan kebodohan atau izalatul jahli, supaya kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ingin ngaji dan mencari ilmu. Dan saya juga menghormati sekali, wabil khusus penghormatan takzim yang setinggi-tingginya kepada sahibul wasilah, guru saya, sahabat saya, Karamal Ustadz Syaiful Amri, juga yang saya hormati Ibu Meti Yustianti selaku Dirut Utama, dan Ibu Dwi Soekarno, Dwi Sarah Soekarno yang alhamdulillah sudah memberikan mukaddimah tadi selaku direktur. Saya hormati juga Bapak Muhammad Siddiq selaku Head of Corporate Service yang sudah juga memberikan takdim ataupun pengantar.
Saya nggak tahu ini apakah ini sifatnya dialog atau monolog ya, karena yang on cam cuma saya doang. Tapi saya memahami ya, karena saya biasa sering tampil di depan publik langsung, Ustaz. Dan juga kemarin selama bulan Ramadan full saya tampil di aksi Indosiar. Ya, jadi terbiasa dengan suasana live gitu ya. Tapi saya juga punya kajian rutin di Zoom sebenarnya Ustaz. Cuma kajiannya khusus kitab kuning. Itu hampir setiap hari kita selalu membahas masalah kitab kuning, kajian fikih dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi yang barokah ini, hari Jumat, hari yang berbahagia ini, hari di mana ada satu waktu yang jika kita berdoa, Allah akan ijabah doa kita di waktu tersebut. Karena itu perbanyak doa, perbanyak membaca salawat pada Rasulullah SAW. Dan kita sekarang sudah masuk di bulan Zulqa'dah. Dan tidak lama lagi insya Allah kita akan menginjak bulan Zulhijjah. Dzu artinya yang memiliki, hijjah artinya haji. Dzu artinya yang memiliki, hijjah artinya haji. Di bulan Zulhijjah ini ada satu peristiwa besar, yakni peristiwa haji. Karena itulah dikenang peristiwa tersebut dengan Zul. Yang arti Zulqa'dah. Sekarang kita ini kan di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah sendiri artinya dzu. Dzu itu yang memiliki qa'dah itu dari bahasa Arab qa'ada ya qa'udu qu'udan qa'dah artinya duduk. Maksudnya apa duduk? Karena pada bulan ini umat Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai perang karena bulan ini termasuk salah satu bulan suci di antara 4 bulan yang lainnya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, di mana 4 diantaranya arba'atun hurum. Itu bulan-bulan yang dianggap bulan suci. Zulqa'dah ini kita sekarang, ini termasuk bulan suci sebelum nanti kita menginjak ke Zulhijjah. Jadi ini tarhib. Kalau di Ramadan, di bulan Rajab, kemudian Syaban, kita tuh pasti, saya yakin teman-teman Teach Me juga kemarin ada tarhib Ramadan. Ya. Ada kegiatan tarhib Ramadan. Nah ini termasuk tarhib Zulhijjah. Karena Zulhijjah ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan yang mungkin belum semua orang tahu, tidak semua orang tahu, dan mungkin tidak akan ada semua orang yang tahu semuanya kemuliaan-kemuliaan ada di dalam bulan Zulhijjah. Salah satu peristiwa besar yang ada di Zulhijjah ini yang kita tahu dengan Hari Raya Kurban, Idul Adha. Di dalam agama Islam, hari raya itu teman-teman nanti ada 2. Ada Idul Asghar, ada Idul Akbar. Ada hari raya kecil, ada hari raya besar. Hari raya kecil itu adalah Idul Fitri. Sementara hari raya besar, inilah yang akan kita sambut Idul Adha. Cuma apa ya kalau di Indonesia? Yang besar kok kayaknya bukan Idul Adha gitu ya. Yang besar kayaknya Idul Fitri gitu ya. Dua-duanya bagus, dua-duanya Aid, dua-duanya hari raya gitu. Tapi syiar kita kadang-kadang merasa tuh hari Idul Fitri itu lebih utama, lebih besar daripada Idul Adha. Padahal di dalam fikih dan di dalam syariat, Idul Adha ini sebenarnya adalah hari raya besar. Kenapa? Karena hari rayanya bukan satu hari. Kalau Idul Fitri, kita disunahkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya pada hari raya tersebut saja. Berikutnya udah selesai. Tapi di hari raya kurban, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah, bahkan sampai 3 hari setelah hari hari raya tersebut. Terus yang kita sebut 3 hari tersebut dengan nama hari Tasyrik. Bahasa Arabnya Ayyamut Tasyrik. Jadi insya Allah kita akan sebentar lagi melewati hari raya besar untuk umat Islam. Kalau kita ke Arab, ya kita akan melihat kalau di Arab itu kalau hari raya Idul Adha tuh mewah. Ibarat kata tuh orang-orang yang pada mudik, banyak orang yang pada merayakan hal-hal besar itu ya. Sampai pemain bola aja Karim Benzema sekarang pindah dari Real Madrid ke Arab gitu. Walaupun ini nggak ada urusannya sebenarnya ya. Tapi seenggaknya saya merasakan syiar yang luar biasa di negara-negara Arab ya, berbeda dengan kita. Walaupun dua-duanya baik, tentang betapa agungnya karunia-karunia yang Allah siapkan di dalam hari Idul Adha. Dan ada satu peristiwa dan ada satu syariat yang sangat dianjurkan, yaitu kurban.
kurban ini adalah sunnah tahunan yang mungkin teman-teman semuanya sudah paham. Teman-teman sudah tahu begitu banyak pahala yang akan Allah siapkan dari satu tetes darah bikulli sya'ratin. Bahkan bikulli qatrah, dengan setiap tetes darah itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Bikulli sya'rah, dari setiap helai bulu binatang yang dikurban itu akan naik dan dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kain wool, kulit-kulitnya semua juga akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, balasan orang-orang yang berkurban, udah nggak usah ragu lagi, surga insya Allah. Karena dia yang akan menjadi kendaraan kita untuk menuju titian, as-sirat, bukan siratal mustaqim. Kita sering menyebutnya dengan istilah siratal mustaqim, padahal siratal mustaqim itu artinya lurus. Sirat artinya jalan, mustaqim artinya lurus. Berasal dari kata-kata istaqama yastaqimu istiqomah. Istiqomah artinya lurus, konsisten, nggak belok kiri, nggak belok kanan. Siratal mustaqim, jalan lurus. Padahal di jembatan sirat itu bentuknya tuh kayak mirip kayak segitiga. Naik, landai, turun. Nah, itu wallahu alam, tapi bentuknya jangan dibayangkan, tapi ini sekedar taswir atau gambaran. Jadi nggak lurus aja gitu. Dan nanti ada orang yang jalannya cepat, ada orang yang jalannya lambat banget. Nah, di antara mereka yang jalan cepat itu ada kendaraan-kendaraan yang akan menjadi saksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni kendaraan yang pernah mereka gunakan di dunia sebagai satu udhiyah, sembelihan yang akan Allah persaksikan di hadapannya kelak nanti. Karena itu, man kana lahu si'ah, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang Allah berikan kemudahan rezeki dalam hidupnya, walam yudhha, tapi dia nggak mau berkurban, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ibaratnya itu teguran dari Nabi, bukan berarti jangan, saya nggak mau berkurban Pak Ustadz, jadi saya nggak usah sholat ke masjid. Bukan begitu cara memahami hadisnya. Ini adalah tahdid, ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah. Karena hukum dasar berkurban ini sunnah memang, bukan wajib. Sekali lagi, hukum dasar kurban ini adalah sunnah, bukan wajib. Namun level sunnahnya ini bukan sunnah yang biasa, tapi sunnah yang sangat dikuatkan, atau kita sebut dengan istilah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Sama seperti sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wah, itu kuat banget itu pelaksanaan. Beda dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Sunnah kurban ini termasuk ibadah maliyah. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang dilaksanakan oleh fisik raga kita. Ada ibadah maliyah, ibadah yang dijalankan dengan harta kita. Di dalam agama Islam, ibadah-ibadah yang sifatnya harta pasti dikategorikan sebagai ibadah sosial. Bahasa usul fikihnya al-muta'addi. Nah, dalam usul fikih dijelaskan, ibadah-ibadah yang sifatnya sosial itu khairum wa afdal minat taqsir. Lebih diutamakan ibadah sosial daripada ibadah-ibadah yang sifatnya individual. So, kita lihat. Dalam sholat, boleh orang sholat sendiri, boleh orang sholat jamaah. Kalau sholat sendiri, individual tuh sholatnya. Kalau berjamaah, sosial sholatnya. Mana yang dianjurkan? Sendiri atau berjamaah? Jawabannya adalah berjamaah. Hidup aja disuruh berjamaah, jangan sendiri atau kesian kalau yang masih jomblo, Pak. Tapi di sini insya Allah Ustaz kayaknya udah berkeluarga semua Ustaz ya. Ustaz Saiful. Apa masih ada yang jomblo Ustaz? Sepertinya masih, Ustaz. Ya Allah. Masih ada yang jomblo Ustaz sepertinya. Sepertinya, Ustaz. Insya Allah teman-teman yang masih belum berkeluarga, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh setelah ini, banyak-banyak doanya gitu. Oh masih ada, ya, ada yang komen. Gak apa-apa teman-teman, biar bisa interaktif ya. Saya doain mudah-mudahan yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh, biar hidupnya nggak sendirian, biar hidupnya berjamaah, minimal berjamaah sama suaminya. Ini banyak-banyak doa nih di hari Jumat nih ya. Saya doain nih biar lancar lahir dan batinnya.
Nikah, teman-teman. Man arada ayyadzuqa ni'matad dunya wa ma fiha falyatazawwaj. Ini bukan hadis, ini kata-kata dari saya. Barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya dunia dan seisinya, nikahlah. Insyaallah Allah akan bukakan rezekinya. Kalau kita di Teach Me sekarang misalnya gajinya cuma 6 juta per bulan, ba'da nikah insyaallah Allah buka jadi 10 juta per bulan. Wallahu a'lamu bishawab. Banyak orang-orang yang Allah buka rezekinya, salah satunya biwasilatin nikah. Oke, kembali ke kurban. Ibadah kurban ini adalah ibadah-ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah sosial. Dan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang pelit. Dasarnya manusia itu pelit. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam bermuamalah itu musamahah, bermaaf-maaf. Ada orang yang nggak sholat, ninggalin kewajiban, nggak mau puasa, nggak mau mengkodok, bertaubat pada Allah, terus dikodok semua puasanya, dikodok semua sholat yang pernah ditinggalkannya. Allah maafin kalau dia ternyata meninggal dunia dan tidak sempat untuk untuk mengkodok sholatnya, tapi dia sudah bertobat, Allah maafin. Tapi coba manusia, kalau ada orang yang ngutang 25 juta, nggak dibayar sampai dia meninggal, dimaafin nggak? Nggak yakin saya. Saya juga nggak yakin kalau diutangin. Itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu kepada kita untuk membalas semua nikmat dan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu ayatnya, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Al-kautsar ini ada dua makna. Ulama menafsirkan yang pertama maknanya adalah telaga Kautsar. Ya, ada haud telaga di surga itu namanya Kautsar. Ya, nanti insya Allah nih orang-orang yang berkurban, kita teman-teman Teach Me semuanya akan merasakan nikmatnya minum telaga Kautsar nanti setelah kita lewat dari sirat, lulus dan masuk ke telaga tersebut. Nah, makna yang kedua, makna daripada Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah sudah banyak memberikan kepada kita, teman-teman, nikmat. Ada nikmat yang bisa dihitung, ada nikmat yang kita ketahui, dan lebih banyak nikmat yang tidak ketahui. Lantas bagaimana cara untuk membalas nikmat kita? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fasalli li rabbika. Yang pertama adalah salat untuk Tuhanmu. Salli itu perintah fi'il amr. Salatlah untuk Tuhanmu li rabbika. Wanhar. Dan berkurbanlah. Nahr itu dalam bahasa Arab artinya berkurban. Wanhar berasal dari kata-kata nahara yanharu, nahran wa manharan, fahuwa nahirun wa dzaka manhurun, inhar la tanhar, manharun manharun. Makanya Idul Adha juga disebut Idun Nahri, hari raya kurban nyembelih. Oke. Ini ajakan yang pertama dari agama untuk kita lepaskan kekikiran yang ada di dalam hati kita. Salah satunya adalah dengan sedekah maliyah al-qurban atau al-udhiyah. Dasar orang itu pelit. Makanya Allah ingin berikan sedikit shock. Ayo keluarkan hartamu, sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan lewat kurban. Bagi kita yang sekarang tidak naik haji, kalau ada waktu insya Allah saya akan nyinggung soal haji. Karena banyak banget biasanya kalau saya lebih senang sebenarnya kajian tentang fikih kurban, Ustaz, ya. Tapi karena kita temanya ini adalah lebih ke motivasi supaya kita menjadikan kurban ini sebagai momen untuk memperbaiki diri. Karena biasanya kalau saya buka kajian di TikTok, di yang lain sebagainya, banyak orang, Ustaz, saya mau kurban, Ustaz, tapi saya belum akikah tuh gimana, Ustaz? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ustaz, kalau sekeluarga boleh nggak satu kambing, Ustaz, 4 orang? Nah, kayak gitu-gitu tuh pertanyaan-pertanyaan. Kalau dihitung-hitung tuh ada sekitar 30 lebih 40 pertanyaan orang terkait dengan kurban. Nah, Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita udah berkurban tahun kemarin, terus apa masih berlaku lagi? Tahun ini juga kurban? Tetap, jawabannya adalah wajib. Bukan wajib, sunnah. Karena ini adalah sunnah tahunan, beda dengan akikah. Kalau akikah dianjurkan di hari ke-7 di hari lahiran, maka dia harus mengorbankan sembelihan sebagai akikah untuk anaknya, tanda rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai sekali. Itu pun kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Tapi kurban ini adalah sunnah muakkadah sanawiyah. Sunnah muakkadah tahunan. Yang setiap masuk bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk berkurban bagi siapapun yang mampu. Itu satu, tentang masalah kurban. Yang kedua,
nanti teman-teman semuanya, ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, saya mengajak dan mengingatkan, kalau bisa kita puasa sunnah. Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, sampai dengan hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Yang paling utamanya, kalau Pak Ustadz saya nggak bisa kalau semuanya, minimal Tarwiyah dan Arafahnya. Ya 2 hari sebelum hari raya Idul Adha. Itu puasa teman-teman, dan ini pahalanya banyak banget. Kalau bisa khatamkan Quran, khatamkan Quran. Nanti saya terbatas untuk menjelaskan semua kelebihan-kelebihan, tapi ini adalah salah satu ajaran Rasulullah SAW. Buat teman-teman perempuan yang barangkali kemarin datang bulan ketika bulan Ramadan, kalau ingin memanfaatkan momen ini untuk membayar kewajiban-kewajiban puasanya, nah, ini baru saya omongin nih, ada yang komen nih. Kalau bisa tuh dijadiin momen itu, jadi ditasyrik pahalanya. Aku niat untuk mengqadha semua puasa Ramadan yang kemarin ditinggalkan di momen 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oh, insya Allah tuh pahalanya lipat-lipat. Tapi kalau udah niat qadha, jangan dibatalin ya, dosa. Kalau udah niat qadha, di tengah jalan ada yang ngajakin, Neng, yuk es buah yuk, di bawah yuk. Itu enak banget tuh. Jangan, itu dosa, itu membatalkan. Sama dihukumkan seperti puasa di bulan Ramadan gitu. Bahkan teman-teman, afwan, bukan membanding-bandingkan pahala. Boleh jadi puasa sunnah, pahalanya itu lebih banyak daripada puasa Ramadan. Kenapa? Karena godaannya juga lebih banyak. Kalau puasa Ramadan dari jam 6 sampai jam 3, oke lah, warteg tutup. Es buah nggak ada yang jualan. Yang dagang-dagang udah pada mudik pulang kampung. Yang jualan uduk juga udah stop. Itu pun bukannya ntar. Tukang bakso, somai, cilok, batagor dilarang berjualan melalui perda dan lain sebagainya. Jadi kesempatan untuk tergoda kita tuh sedikit. Tapi ketika seseorang puasa sunnah, tidak ada yang tahu, hanya bainahu wa bainallah, hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Lah coba itu. Ketika turun dari stasiun kereta, udah disambut sama tukang ini ngejejer itu. Wah, kita udah kayak Ratu Elizabeth. Kalau Ratu Elizabeth yang nyambut pejabat, kalau kita batagor, tukang somai dan lain sebagainya. Belum lagi bubur sumsum di depannya. Coba itu. Godaan semua. Dari rumah kita udah kosong perut. Jalan pergi naik busway, naik kereta, bawa kendaraan luar biasa. Ustaz Saiful Amri dari Cilebut, lebih-lebih lagi jalannya. Oh, itu perjuangan itu. Belum kalau apalagi di sini banyak kali ya angker Ustaz ya. Angker banyak ya, angker. Anak kereta Ustaz ya. Pasti banyak ini di sini nih. Itu ada. Ya, itu ngerasain banget. Nah, al-ajru ala qadril masyaqqah, teman-teman. Pahala yang Allah berikan itu akan sesuai dengan masyaqqah, kesulitan-kesulitan yang dia rasakan. Pasti itu. Nggak sama. Kita berkurban 3 juta. Ini butuh waktu 1 tahun untuk nabung, untuk beli kambing yang bagus kualitasnya. Berbeda dengan orang-orang yang udah 3 juta, mas saya 5 hari Pak Ustadz, ngabisin setiap hari aja saya 1 juta, kebutuhan saya kecil. Beda. Masyaqqah yang dirasakan oleh orang-orang fakir yang berkurban, itu berbeda dengan orang-orang kaya. Jangan kambing atau sapi, minimal 3, itu baru kerasa masyaqqahnya. Nah, kita yang tidak mampu, 1 kurban ini, Masya Allah, seperti puasa puasa sunnah di tengah-tengah cobaan, godaan, makanan, ajakan, ini luar biasa, maka pahalanya pun akan lebih besar. Di bulan yang sangat Allah muliakan. Kalau misalnya nggak bisa puasa sepenuhnya, ya udahlah, minimal kita nanti puasa di Arfiyah dan Tarwiyah. Kalau 2 ini nggak bisa, minimal hari Arafah. Ya, minimal di hari Arafah. Arafah itu nama tempat yang ada di Arab. Tapi definisi hari Arafah, nanti jangan tanya, Pak Ustadz, itu kan hari Arafah ya? Iya, emang apa? Hari Arafah ada nggak di SCBD? Hah? Nggak pernah nanya gitu. Ya takutnya, kan ada hari Arafah, ada meren hari SCBD, bukan kayak gitu. Definisi hari Arafah, al-yawm at-tasi' min syahri dzulhijjah. Hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Itu hari, kalau bisa banyakin doa, teman-teman. Banyakin hajat, punya keinginan, ya Allah, kapan saya naik gaji, ya Allah, capek gitu, ya Allah, kapan saya dapat sertifikat, ya Allah, kapan OJK, seterusnya. Insya Allah
Biiznillah kita nggak tahu amal mana teman-teman yang akan Allah bukakan dan jadi wasilah teman-teman untuk mendapatkan kebaikan hajat yang teman-teman maksud. Tebus pakai kurban. Tebus pakai kurban ini. Insya Allah. Ya kurbannya masing-masing nanti. Saya nggak tahu apakah nanti Teach Me akan memfasilitasi misalnya gitu ya. Dan teman-teman juga nanti silahkan untuk menikmati daging kurbannya sendiri. Boleh bagi-bagikan ke orang fakir, orang miskin. Karena kurban ini dia tidak hanya diberikan kepada orang fakir miskin saja. Jika di dalam kampung itu ada orang kaya semua, orang kayanya bagi juga nggak masalah. Tapi ketika ada orang yang miskin, orang yang fakir, berikan juga kepada mereka, jangan dilupakan gitu loh. Satu komplek nih, orang kaya semua. Tapi tetangga sebelah banyak yang nggak mampu. Di masjid orang kaya ini, yang komplek-komplek orang mampu maksud saya, ini ada 15 kambing. Ya minimal kasihlah 5 atau 6 ke kampung sebelah yang lebih membutuhkan. Itu yang dianjurkan. Dan ini bukan sehari, ini diberikan kesempatan 4 hari untuk berkurban. Kalau nggak bisa di hari H, Allah berikan kesempatan 1 hari setelahnya. Yakni di hari tasyrik yang pertama. Atau hari tasyrik yang kedua, hari tasyrik yang ketiga. Selama 4 hari ini, kita diharamkan untuk berpuasa. Nah, ini baru nggak boleh puasa. Karena ada beberapa hari di mana kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa, haram hukumnya berpuasa, di antaranya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 3 hari tasyrik, dan puasa seumur hidup. Itu tidak diizinkan di dalam agama Islam. Ya, karena apa? Hari ini adalah Yaumul Farah. Hari di mana semua umat muslim berbahagia. Nggak boleh, nggak ada yang kedapatan daging gitu. Pak Ustadz, saya emang nggak butuh daging. Terus butuhnya apa? Amplop, duit. Ya emang. Orang zaman sekarang butuhnya itu semua gitu. Tapi, ada pertanyaan Ustadz, teman-teman semuanya. Bisa nggak Pak Ustadz? Kita gantikan ibadah kurban dengan sedekah duit. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ini saya punya duit nih Pak Ustadz nih 3 juta. Terus ini duit, pengen saya belikan kurban Pak Ustadz. Ya terus, tapi saya juga pengen bagi-bagi uang ke orang lain yang membutuhkan. Emangnya kenapa nggak kurban ya? Karena kan orang lebih pengen duit pastinya daripada kurban, daripada daging. Daging mah bisa beli. Di WS ada, di grill-grillan ada. Ya, jawabannya gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Tetap boleh, tapi nggak baik. Hakikat daripada kurban teman-teman, iraqatud dam, mengalirkan darah. Hakikat daripada kurban itu adalah iraqah ad-dam, mengalirkan darah. Sehingga keutamaan kurban ini tidak bisa digantikan dengan sedekah. Ya. Tapi kalau kita punya duit lebih, boleh kasih daging, selipin duit 20.000, 30.000. Wah, itu afdol lagi. Ada nggak sahabat Rasulullah yang mengamalkan itu? Ada. Di antaranya istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah, dan juga Bilal bin Rabah. Beliau lebih senang untuk berbagi kepada anak yatim di hari H tersebut. Ya. Tapi tidak dipermasalahkan karena toh hukumnya sunnah. Ada kalau kita punya misal rezeki 5 juta rupiah di bulan ini. Boleh 1 kita belikan ekor kambing, 2-nya kita bagi-bagi ke orang yang butuhkan. Jangan undang, kita yang nyamperin. Sedekah itu konsepnya itu kita yang nyamperin ke orang yang nggak mampu. Bukan orang mampu yang datang ke kita. Sekarang faktanya orang yang tidak mampu datang ke orang yang kaya. Muncullah di situ teori pengemis. Padahal dalam agama Islam konsep berbagi itu yang kaya nyamperin, ngedatengin orang-orang yang nggak mampu. Sehingga yang miskin, yang membutuhkan tidak meminta, yang kaya raya diberikan rezeki oleh Allah memberikan, sehingga tawazun di antara keduanya. Ada balancing, ada keseimbangan. Yang ini nggak minta, yang ini berbagi. Masya Allah. Ini kalau semuanya bisa mengamalkan, dan teman-teman Teach Me mau terapi dengan cara seperti ini, insya Allah setahun aja. Kalau istiqomah, amalin sendiri-sendiri ya. Ini bukan kewajiban ngambil duit enggak. Ntar dia lagi dari mana duitnya gitu. Enggak, ini bukan seperti itu. Ini amalin aja. Enggak bakal rugi orang-orang yang rajin bersedekah. Apalagi ini di hari Jumat. Kalau punya teman-teman anak yatim di sekeliling rumah, coba kita bagi. Selain kasih kurbannya, kasih juga rezekinya, walau ala kadarnya. Ini dianjurkan banget loh di dalam agama itu ya. Karena apa? Orang yang nyantunin anak yatim, ini penting juga untuk saya singgung anak yatim gitu ya. Kenapa? Karena nanti saya akan sedikit singgung soal orang yang haji berulang kali atau umroh berulang kali. Tapi banyak anak yatim di sekelilingnya, banyak orang-orang yang ngaji di pesantren yang nggak mendapatkan beasiswa yang layak, nggak ada yang memperhatikan itu sama sekali.
kata Nabi SAW, aku nih wakafilul yatim, dan orang-orang yang suka berbagi dengan orang yatim, fil jannah kahataini, di surga tuh seperti ini. Ini maksudnya kode saking deketnya. Deket banget. Orang yang suka nyantunin anak yatim, ini di surga tuh deket banget. Sementara orang yang pergi haji, hajinya mabrur, laisa lahul jaza illal jannah, kata Nabi. Balasannya tidak ada lagi selain surga. Surga doang disebutnya. Nggak ada deket begini. Belum tentu deket sama Nabi. Tapi orang-orang yang suka berkurban dan nyantunin anak yatim, begini, udah mau masuk surga, deket lagi sama Nabi SAW. Masya Allah. Jadi semangat kurbannya nanti ketika selesai hari tasyrik, terus semangat berbagi. Dan apalagi kalau teman-teman ada majelis taklim, ada pesantren, bagi tuh ke ustadz-ustadz, guru-guru di kampung yang ngajar ngaji Iqra, yang membutuhkan bantuan. Itu tuh mereka tuh wali-wali Allah sebenarnya tuh. Yang kadang-kadang kita nggak pernah perhatiin, berbagi ke orang-orang, tapi guru-guru ngaji kita, yang pernah ngajar ngaji kita, dilupakan. Itu banyak kadang-kadang di kampung-kampung guru ngaji, nggak diperhatikan ya. Namanya guru ngaji mah ikhlas. Nggak pernah minta apa-apa. Tapi kesadaran kita sebagai orang gitu, gimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan praktek haji dan umroh berulang kali. Dan di sini teman-teman, saya tidak tahu apakah ada yang sudah haji atau tidak. Saya doakan mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur. Dan kalau teman-teman belum pergi haji, sama seperti saya ngomong ini berbicara karena saya juga belum. Kalau belum pergi haji, bahkan belum umroh, nawaitu dari sekarang. Niatkan, ya Allah, saya ingin haji. Biarpun kuota, saya nggak tahu teman-teman dari daerah mana, ya di Bogor, kita berapa Ustadz? Ya, saya orang Bogor. Itu kalau nggak salah nunggunya tuh 40 tahunan gitu ya. Kalau saya daftar hari ini berarti 40 tahunan lagi kita, atau 30-40 tahunan baru bisa akan berangkat ke Tanah Suci gitu ya. Salah satu yang membuat ini bertambah banyak karena banyak orang yang haji berulang kali, teman-teman. Ini kan bulan nanti mau bahas bulan haji ya. Udah haji, daftar lagi gitu. Saya tanya sekarang, Rasulullah SAW seumur hidup beliau, berapa kali sih Nabi naik haji? Banyak orang yang nggak tahu. Nabi itu haji itu sekali seumur hidup. Makanya haji yang pertama itu bagi yang mampu wajib. Kewajiban kita minimal daftar dulu, sambil daftar nanti umroh nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada yang ngasih hadiah umroh, ya umroh lah, berangkat dulu. Kayak saya nih, kemarin di Indosiar, saya ikut lomba aksi. Teman-teman mungkin ada yang nonton saya waktu sahur. Dari malam pertama Ramadan, saya sampai dengan akhir Ramadan. Dikasih hadiah. Insya Allah bulan Oktober saya berangkat umroh. Hadiah dari Indosiar, dari Pak Erick Thohir juga. Saya belum daftar haji, lah emang gak punya duit. Kita makan cuma sopir taksi online doang. Sedih. Ya. Tapi Allah angkat derajat pelan-pelan dari situ, Masya Allah. Dan bisa mengumrohkan diri, orang tua, dua-duanya, Masya Allah. Itu jalan yang Allah berikan. Nah, Rasulullah itu bisa loh haji sekurang-kurangnya itu 3 kali dari sejak diwajibkan. Tapi kenapa Rasulullah hanya haji sekali? Rasulullah itu ingin menunjukkan kepedulian kepada umatnya bahwa ada yang lebih penting dari haji. Apa itu? Anak-anak yatim dan orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Itu yang diperhatikan Rasulullah SAW. Maka ini bisa menjadi pelajaran buat kita, teman-teman. Hikmah terbesar dari haji ini adalah untuk melatih supaya kita tidak pelit dengan harta kita, nggak perhitungan dengan rezeki yang Allah berikan, nggak pilih kasih dengan orang yang akan kita bagi. Al-aqrab fal-aqrab. Konsep sedekah itu yang deket-deket dulu. Ya, keluarga kita dulu diutamain, kalau ada yang butuhkan, baru orang yang terjauh. Jangan yang jauh kita kasih orang tua sendiri kelaparan, kesian. Ini, aduh, biadab banget kalau menurut saya ini, kalau ada orang yang kayak gini gitu ya. Kayak yang lain dikasih, orang tua sendiri kelaparan. Sampai minta duit lagi sama anaknya. Wah, ini udah kebangetan menurut saya ini. Jangan sampai orang tua kita nge-WA, nak, ada nggak duit 100 aja buat mamah makan. Nauzubillah teman-teman, jangan sampai itu muncul di WhatsApp dan pesan kita semuanya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan semangat berbagi kurban ini, Allah bukakan pintu rezeki keberkahan untuk kita semua. Hajat teman-teman yang dari kemarin belum tertunaikan, pasti dong punya teman-teman. Oke, everyone has golden target. Semua orang pasti punya target utama dalam hidupnya. Mudah-mudahan bos terkurban ini bisa menjadi salah satu penyemangat buat kita untuk meningkatkan skill kapasitas kita melalui berderma dan berbagi dari tiap tetes darah yang dikucurkan melalui kurban yang akan kita tunaikan nanti, insya Allah. Baik teman-teman, pukul 9:43. Barangkali tadi ada mukadimah, ada pertanyaan Ustadz ya. Kalau misalnya memang ada,
Kalau bisa saya jawab, teman-teman saya jawab. Kalau nggak bisa, saya jadiin PR. Ya. Ini saya minta maaf ya teman-teman, bahasa saya memang begini. Biasa ngajar ngaji di kampung, biasa ngajar ngaji live gitu. Jadi kalau ke bawah-bawah bahasa kampungnya, minta maaf ya, sorry banget nih. Mudah-mudahan bisa dimaklumi gaya saya seperti ini. Saya lebih connect memang sebenarnya langsung gitu. Jadi ada interaktif, ada tafaul, ada interaksi. Dan karena ini memang ada satu dua hal, jadi kita alihkan melalui forum Zoom. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan someday kita bisa ketemu lagi bareng-bareng nanti di pertemuan yang diberkahi. Barangkali itu Ustadz yang bisa saya sampaikan, Ustadz Syaiful, dan Oti Laikal Fursah. Saya berikan kembali kesempatan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Ustadz. Tafadhol. Saya close mic. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak atas penyampaian yang sangat jelas untuk kita semua. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz, atau bagi teman-teman yang ingin melalui chat bisa juga melalui chat di ruang Zoom ini. Mungkin sebelum kita bacakan ini, di sini sudah ada pertanyaan melalui chat. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Silakan di unmute. Sambil menunggu ini, di sini ada saya bacakan ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Mbak Gina Segita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau kita kurban untuk almarhum boleh nggak sih? Harus bayar utang puasa Ramadan dulu ya Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz pertanyaannya? Izin? Pertanyaannya, kalau kita kurban untuk almarhum boleh nggak sih? Oh ya, itu dulu ya Ustadz ya. Oke. Saya langsung jawab satu per satu ya. Kalau kita berkurban untuk almarhum, boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Tapi ada ulama juga yang mengatakan tidak harus. Ya, ada ulama yang mengatakan tidak harus. Ada yang mengatakan boleh, apalagi kalau almarhum selama hidupnya sempat berwasiat. Nah, nanti kalau mama pengen berkurban tapi nggak ada rezeki sampai sekarang. Nanti kalau kamu rezeki ada, mama udah nggak ada, nanti tolong kurbankan ya, pahalanya kirim buat mama. Nah, kalau kayak gitu dianjurkan, ya, dianjurkan. Intinya dibolehkan. Tapi kalau tidak pun tidak wajib, karena memang hukum dari dasarnya sunnah. Tapi kalau kita ingin berkurban untuk orang tua kita, dikirimkan pahalanya, insya Allah bisa dan sampai, insya Allah. Itu jawabannya. Ada lagi? Silakan Ustaz. Terima kasih. Sebelum saya bacakan, ada Mas Wahyu yang angkat tangan. Kami silakan Mas Wahyu. Ya, terima kasih Mas Syaiful, Mas Samri. Assalamualaikum Pak Ustadz Fikri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk sesi kajiannya hari ini. Tadi saya agak ada beberapa hal yang tertarik sebetulnya terkait proses kurban ini sendiri. Nah, ini kan kadang-kadang kita tahu nih Pak Ustadz, kalau misalnya kurban itu banyak sekarang itu tawaran kurban di luar daerah, di luar pulau, yang mungkin harganya itu bisa jauh dibandingkan kalau kita kurban di Jakarta. Misal di luar pulau itu bisa sapi harganya cukup 11 juta, 12 juta, sedangkan di Jakarta sendiri kita tahu sapi paling nggak di atas 25 juta. Nah, itu Pak Ustadz Fikri, mungkin boleh di-share dari segi fikihnya atau dari segi pengalamannya Pak Ustadz, sebenarnya afdol nggak sih kalau kita memilih kurban di luar pulau dengan pertimbangan kosnya lebih sedikit, atau lebih baik memang kurban di sekitar lingkungan kita? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Ustadz Wahyu Ramadan. Ini saya langsung jawab, Ustadz Syaiful? Ya, boleh. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa konsep bersedekah itu utamanya itu adalah al-aqrab fal-aqrab gitu. Dimulai dari yang terdekat dulu. Kasus dengan yang tadi diutarakan, apakah
kita dianjurkan juga untuk berkurban di tempat yang kita sendiri tidak ada. Di situ ada tempat yang jauh dari kita. Contoh yang sering terjadi di tengah-tengah kita misalnya berkurban untuk Palestina. Ya kan? Cuma biayanya agak digedein. Biasanya kita beli 3 juta, misalnya katakanlah harga termahal menjadi 5 juta. Dengan dasar duanya itu adalah untuk biaya pembelian, penyembelihan, membayar tukang jagalnya, dan lain sebagainya. Pertama, kita juga harus mengetahui bahwa orang yang menyembelih itu dia tidak boleh untuk mengambil dagingnya kalau dia tidak terdaftar sebagai penerima. Yang menjagal itu ya udah jagal aja, tugas dia itu. Itu aturannya. Makanya sebagian panitia meminta uang tambahan 100 atau 50 ribu yang akan diberikan untuk orang tukang yang jagal kurban tersebut. Jadi kalau ada kelebihan sedikit biaya nggak masalah, sekaligus kita niatkan sedekah. Nah, bagaimana dengan kemudian bersedekah kurban di luar daerah kita? Jawabannya boleh? Boleh. Dengan dalil yang sudah saya sampaikan, Ustaz Wahyu, tapi harus kita pastikan dulu bahwa orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita sudah tercover semua kebutuhan kurban-kurbannya. Ini sangat penting, apalagi di daerah-daerah. Apalagi di daerah yang umumnya tuh jarang kaum musliminnya tuh minoritas. Ada satu kampung misalnya. Ini kampungnya banyak kaum muslimin gitu. Nah kampung ini, muslimin ini banyak orang-orang yang nggak mampu. Sementara ada teman yang ngajak untuk berkurban di kota atau di daerah lain. Saran saya dalam kasus seperti tadi, dahulukan orang-orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Ya. Kecuali kalau mereka sudah, ini udah banyak stok kurbannya, baru nggak apa-apa kita beranjak ke tempat yang lebih jauh. Ya. Kalau soal biaya markup dan lain-lain, itu bagiannya muamalah. Ya. Itu bagiannya muamalah. Tergantung ridho atau tidaknya kita aja. Kalau di dalam agama Islam, yang penting kurbannya, bukan uangnya. Yang penting kurbannya asal sudah bisa ditunaikan, itu nggak masalah. Tinggal situasional dan kondisional kita bagaimana. Ya. Kalau di tempat kita sekali lagi sudah banyak tercover, ya kita berkurban nggak masalah. Kalau kita punya 2 sembelihan yang akan dikurban, bisa satu dekat di tempat kita, bisa satu kita berikan ke daerah yang jauh dari kita. Ya, itu intinya sah, intinya sah. Dan tidak ada anjuran secara dalil kurban, apakah yang terdekat, apakah yang terjauh, itu tidak. Yang penting semua kaum muslimin harus dipastikan mereka mendapatkan bagian daging kurban tersebut. Itu sih Ustaz yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Ustaz Fikri masukannya. Barakallah fiik, Masya Allah. Oke. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya saya akan membacakan ini pertanyaan kembali. Pertanyaannya melalui chat di pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin tanya, apabila istri ingin ikut urunan kurban, mana yang lebih utama? Apakah kurban full dari suami sebagai kepala keluarga, atau mengakomodasi semangat istri untuk ikut urunan atau udunan? Oke. Kayak gotong patungan gitu ya. Gotong royong gitu maksudnya mungkin. Baik. Begini teman-teman. Ini kasus dulu nih sebelum masuk ke pertanyaan. Mana yang lebih baik? Berkurban sendiri dengan 1 kambing atau berkurban 7 orang untuk 1 ekor sapi? Mana yang lebih baik? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, mana lebih baik? Misalnya kita punya harga sapi berapaan, Set? Kira-kira 20 jutaan lah ya, Set ya? Katakan 20 juta kita punya duit, bisa beli sapi, bisa beli kambing. Kalau beli sapi dapat 1, kalau beli kambing katakan dapat 10. Mana yang lebih baik? Baiknya beli 1 ekor sapi yang besar atau 1 ekor kambing. Nah, intinya dua-duanya baik. Ini kita bukan bicara baik dan buruk. Ini dua-duanya dari case yang tadi baik. Tapi yang lebih baik untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan sendiri, jawabannya adalah lebih baik 1 ekor kambing sendiri ketimbang kita harus gabung dengan yang lain. Tapi lihat-lihat juga. Kalau ini misalnya untuk, kan nggak harus.
orang kan. Sapi sendiri juga bisa. Cuma maksimal 7. Kalau emang adanya 6 ya udah kita sendiri aja juga nggak masalah. Pahalanya full tunggal buat kita semuanya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk masalah ya tadi, lebih baik beli sapi atau beli 10 kambing dengan uang 20 juta? Jawabannya adalah dengan 10 kambing. Kenapa? Karena makin banyak nama Allah dan makin banyak darah yang dialirkan. Itu hikmahnya. Ya. Karena, jadi kalau misalnya nanti punya rezeki, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kurban ini, teman-teman, sunnah kifayah hukumnya. Apa arti? Kan kalau fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah juga sama. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Fardu ain, fardu yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Fardu kifayah, fardu yang di 1-2 orang melaksanakan gugur dosa-dosa yang lainnya seperti sholat jenazah. Nah, untuk sunnahnya berkurban ini sunnah kifayah dalam keluarga. Artinya begini, kalau misalnya dalam satu keluarga semuanya bisa berkorban satu-satu. Kita sebagai ayah, istri, anak, kita kurbankan satu-satu, beli kambing 3 untuk pahalanya 1 persatu di antara kita, boleh. Ya, itu lebih afdol. Tapi kalau ternyata kita cuma pas-pasan 1, nah itu boleh. Nanti dialamatkan kepada 1 orang, tapi tasyrik atau penggabungan pahalanya diniatkan untuk semua anggota keluarga yang ada di rumah. Karena apa? Kalau bisa 3 ya 3 semuanya. Kalau enggak ya 2, kalau enggak ya 1. Nah, sunnah yang 1 ini sudah menjawab sunnah anggota keluarga yang lainnya. Artinya apa? Anaknya dapat pahala, istrinya dapat pahala, kita juga dapat pahala. Soal nama, mau pakai nama siapa, itu nggak jadi masalah. Nanti mau pakai nama kita nih, atas nama kita tahun ini, tahun depan atas nama istri, boleh, nggak masalah. Tahun berikutnya lagi atas nama anak, nggak masalah. Itu semuanya diperbolehkan. Ya, itu nanti bagaimana? Nanti jangan ada pikiran, 1 keluarga 1. Enggak, kalau emang bisa 3, kenapa enggak? Gitu loh. Tapi kalau emang kita mampunya 1, ya udah. Oh, kemarin udah nama kita pakai nama istri. Sekaligus untuk memotivasi istri supaya lebih rajin beribadah, bersedekah, dan sebagainya, diperbolehkan. Bahkan sangat mulia menurut saya, Ustaz. Itu yang bisa saya jawab, Ustaz. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz, semoga terjawab. Yang selanjutnya Ustaz, masih mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Yang pertama dari Dea Haprianti, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya untuk persiapan atau yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan ketika akan berkurban apa saja? Hatur nuhun. Iya, untuk persiapan kurban cuma butuh 1 sih ya. Niat berkurban aja dari awal dan biaya yang pastinya ya. Niatnya itu dari kapan? Boleh dari 1 Zulhijjah. Nanti itu niat berkurban boleh. Jadi logikanya dalam niat itu kan begitu kita beribadah di situ udah harus ada niatnya. Niat itu harus berbarengan dengan ibadahnya kayak sholat. Ya usolli fardhul maghribi salasa rakatin, niat ada langsung takbir. Nah, itu dibuktikan dengan gerakan pertama berbarengan. Ya. Niat apalagi? Niat misalnya ibadah-ibadah yang membutuhkan zakat, ya udah ketika memberi itu udah zakat. Tapi ada ibadah-ibadah yang niatnya tuh bisa di awal ibadahnya bentar gitu. Contohnya puasa. Contoh yang pertama puasa. Niatnya malam, puasanya ntar waktu subuh dimulai. Yang kedua kurban. Kurbannya nanti 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Niatnya dari 1 nggak masalah. Dan itu nggak perlu di-upgrade lagi niatnya dari awal. Saya niat berkurban nanti ini ada duit. Ya Allah, sunnah karena Allah Ta'ala. Udah boleh, kita serahkan ke panitia dan sebagainya. Itu sudah selesai. Yang kedua, ya biaya. Ini ibadah maliyah. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ibadah maliyah yang memerlukan bantuan biaya. Kalau misalnya kita udah ada duit, niat, nggak masalah. Dan saran saya, jangan ngepas-ngepasin, lebihin. Misalnya ya, kambing ya sisainlah 200.000 nanti buat yang ngurusin, karena mungkin kita nggak akan bisa memberikan makannya, pakannya, dan lain sebagainya, dilebihkan untuk panitia. Itu sebagai jasa mereka yang harusnya kan kita yang ngerawat, kita yang ngasih makan itu kambing atau sapi gitu kan. Nah, itu sekedar tips, trik, dan saran aja. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz. Ya. Dari ada
dari Pak Timban. Assalamualaikum Ustadz. Kalau saya penasarannya sama kurban sapi kolektif Ustadz. Kan tadi dijelaskan bahwa hewan kurban ini nanti yang akan jadi kendaraan kita nanti di akhirat. Jangan-jangan karena kita kurban kolektif, nanti yang muncul di akhirat cuma kepalanya sapi aja Ustadz. Gimana jadi kendaraan kita ya? Terus sampai dibelah 7 gitu. Ya. Ya nggak begitu juga konsepnya. Ntar Pak Ustadz kan ada larangan, wala tashtaru bi ayati tamanan qalilan, janganlah engkau menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Terus kalau kita jual dengan harga yang mahal, boleh dong Pak Ustadz? Ya nggak gitu juga konsepnya. Nggak, insya Allah. Semuanya nanti, kita nggak tahu saat ini umurul ghaib, urusan-urusan ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi insya Allah, mudah-mudahan semuanya nanti akan mendapatkan bagiannya masing-masing gitu ya. Yang pasti sudah dijanjikan tuh kendaraan bakal nganterin cepet semua orang-orang yang berkurban insya Allah. Ya, tasyrik bersama-sama itu nggak berarti ini boncengan. Pak Ustadz kan 7 orang banyak Pak Ustadz. Sapinya kalau sapi yang kurus gimana Pak Ustadz? Itu bisa Pak numpakin 7 orang, jangan begitu bayangin ya. Nggak ada yang tahu ya. Kayak kemarin saya nonton video YouTube seorang syekh ditanya sama wanita dari Arab Saudi, Pak Ustadz di surga kan banyak bidadari surga Pak Ustadz. Boleh nggak saya ngelarang suami saya nikah di surga biar saya nggak cemburuan Pak Ustadz? Nah kan bingung jawabnya kayak gimana. Nah ini hal-hal yang sebenarnya urusan umurul ghaibiyah ya. Karena saking cemburunya perempuan kita nggak bisa sampai menjelaskan itu secara detail. Tapi janjinya insya Allah itu akan menjadi tunggangan kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, menuju surga dan ridhanya. Amin insya Allah. Izin satu lagi Ustadz. Yap. Ustadz yang lebih utama yang memberi kurban adalah full dari kepala keluarga, atau kalau istri mau ikut urunan diperbolehkan Ustadz? Dalam konteks keluarga nggak masalah. Misalnya nanti untuk penyertaan nama misalnya ya, untuk penyertaan nama misalnya sapi nih, sapi kita satu keluarga ini bisa lah, kita sebagai kepala keluarga ini bisa beli satu sapi. Kita pengen masukin istri kita di situ boleh, anak kita di situ boleh. Ada 3 tuh, anak punya 2, kayak katakan 4. Orang tua kita bapak ibu masuk boleh, bapak ibu mertua masukin boleh, semuanya boleh. Dan itu tidak ada kewajiban untuk siapapun. Kalaupun tidak dimasukkan ya yang penting ketika penyembelihan ada satu nama yang disebut, jangan sampai nggak ada nama yang disebut. Niatkan pahala kayak kambing misalnya, itu kan nggak bisa 2 nama, kambing hanya untuk 1 orang. Tapi kita niatkan pahalanya juga nanti dikirimkan untuk orang tua kita yang sudah almarhum, untuk ayah kita yang sudah tiada, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Jadi jawabannya nggak masalah, mau kepala keluarga sendirian, mau digabungin bareng-bareng boleh. Yang lebih baiknya lagi bukan kepala keluarga, yang paling baik, seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya berkurban. Nah itu, ada 1 ekor. Kalau bisa sekali lagi, itu yang paling afdol sebenarnya. Kalau misalnya pengen dibeliin sapi, biar enak daging sapi makan lebih lezat, lebih empuk dan sebagainya, ya nggak masalah juga. Itu jawaban dari saya. Intinya semuanya boleh. Siap. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah. Ustadz, saya boleh closing? Ya, baik Ustadz. Statement closing saya ya. Sudah jam 10, mari terima kasih Ustadz. Maksudnya saya boleh kalimat perpisahan terakhir? Baik, baik. Terima kasih. Intinya teman-teman, saya sekali lagi minta maaf nggak bisa menyampaikan barangkali materi seperti yang teman-teman harapkan. Karena ini juga melalui Zoom, andai bertemu suatu saat mungkin nanti bisa lebih indah ya nuansanya, mungkin tawanya. Jadi saya nggak ketawa sendirian gitu. Masih mending lah ada yang nonton gitu daripada ketawa sama tiang listrik kan. Nah, itu intinya ya, gaya bahasa saya emang udah kayak gini orangnya. Dan teman-teman yang ingin nyambung tali dan silaturahmi, mangga. Saya ada IG akunnya dengan nama saya sendiri, Fikri. Izin saya ketik, Fikri Habibullah _Muharram. TikTok saya juga sama. YouTube kajian fikih saya ada di YouTube. Ya, semua kajian kitab kuning saya ada di YouTube. Facebook juga sama. Silahkan nanti yang ingin nyambung silaturahmi di follow. Yang penting jangan minta follow back ya. Nggak boleh. Itu aja teman-teman. Hatur nuhun, jazakumullah. Saya dari Bogor sekarang harus berangkat ke Pamulang untuk jadwal khotib Jumat 1,5 jam perjalanan. Ustadz, saya sekalian pamit. Saya tutup dan saya serahkan ke Ustadz sampai di close. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,